Oke, hai. Saya nggak tahu harus mulai dari mana bikin video ini, karena ini juga tanpa skrip. Saya bikin ini juga karena pengen belajar. Belajar apa? Belajar bicara depan kamera. Gimana sih belajar bicara depan kamera? Orang-orang di luar sana itu ngomongnya itu lancar dan segala macam yang dia lakukan. Itu belajarnya gimana? Apa dulu yang harus dipelajarin? Harus yang mana dulu gitu? Atau ya udah mulai aja gitu, kayak sekarang ini mulai aja untuk latihan atau mencoba. Seperti apa? Taruhlah misalkan saya ambil contoh Agus Leo atau Mbak Najwa Shihab, yang mereka ngomong itu tuh gampang banget. Menurut saya sih latar belakang pendidikan mereka bisa dibilang ya tinggi gitu, makanya mereka punya keilmuan yang lebih banyak. Saya cuma lulusan anak SMK yang pengen belajar aja, pengen banget juga bisa menyampaikan ide, menyampaikan sesuatu secara langsung, tapi terstruktur dan jelas. Nah, cuman kembali lagi pertanyaannya, gimana caranya bisa seperti itu? Bagaimana sih proses belajarnya sehingga mereka bisa menyampaikan, mereka bisa menceritakan apa yang mereka tahu, yang mereka sampaikan, ya apa yang ada dalam otak mereka tuh sepertinya oke banget gitu ya. Saya jadi rasanya itu juga pengen kayak gitu, kayak mereka ini jadiin role model, tapi untuk mulai itu tuh dari mana gitu nggak tahu. Jadi ya udah, inilah yang saya lakuin. Saya coba buat video ini untuk menyampaikan ketidaktahuan saya harusnya mulai dari mana. Yang paling saya tahu adalah merekam video ini. Inilah sebagai dokumentasi juga bagaimana saya belajar, bagaimana saya menyampaikan sesuatu. Saya coba rekam di sini. Nah, sebelum saya upload ke YouTube ini, saya juga sebenarnya udah mulai membuat video-video belajar bicara depan kamera yang sekarang sudah masuk video ke 58. Tapi itu durasinya singkat. Nah, untuk video panjang ini saya coba buat di YouTube juga sebagai dokumentasi apa yang saya resahkan, apa yang saya pikirkan, saya coba tuangkan di sini. Arahnya kemana ini nggak tahu, karena memang baru pertama ya. Bagaimana caranya bisa ngomong itu lancar, fasih. Apakah juga sama mereka berlatih dulu, atau karena mereka punya pendidikan yang tinggi, misalkan di kampus, oh ada proses diskusi, proses belajarnya yang lebih kompleks, lebih intens gitu ya, dengan satu bidang keilmuan tertentu. Mungkin juga sering ada presentasi di dunia akademisnya, sedangkan saya yang dari latar belakang pendidikannya hanya SMK, nggak pernah sama sekali mencicipi bangku kuliah, jadi nggak tahu proses belajar di kampus itu seperti apa, nggak tahu. Yang saya lakukan selama ini ya hanya belajar, lihat, membaca buku, nonton podcast, nonton video, input-input yang masuk ke kepala saya, seolah-olah melihat mereka berbicara itu, wah gimana ya, kok bisa gitu ya, bagaimana sih cara belajarnya, kok bisa isi kepalanya itu keren banget gitu loh. Jadi sempat merasa diri saya juga bego banget ya jadi orang. Rasa kurang percaya diri itu sering muncul gitu. Di video pertama ini saya coba buat, ya inilah keresahan saya. Saya sudah mulai ke video 57 di TikTok, namanya penjual dimsum, dan channel ini namanya juga penjual dimsum. Video pertama saya dibuat di kedai dimsum saya. Saya hanya pengen belajar bisa ngomong. Apa yang saya sampaikan itu bisa diterima dengan baik oleh orang. Kenapa? Karena pada saat saya ngomong dengan orang lain, yang saya dapat feedbacknya mungkin kecepatan, nggak ngerti apa yang saya omongin, nggak runut. Secara verbal tuh masih acak-acakan gitu. Nah itu mungkin sama juga dengan yang isi yang ada di kepala saya itu masih acak-acakan, nggak terstruktur. Nah dari video ini adalah bukti dokumentasi saya untuk memperbaiki isi kepala saya gitu, biar nggak acak-acakan, belajar untuk saat berbicara lebih tertata, rapi, dan bisa lebih lambat. Saya mencoba dari situ. Oke, mungkin segitu dulu video pertama saya tentang kebingungan saya belajar bicara di depan kamera. Belajar berbicara lah intinya. Oke, next di video kedua.
Bye.